Tiga. Assalamualaikum Pak Guru. Apa kabar? Sehat semua Pak Guru? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik, sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya merasa amati Pak Koki ini tidak kelihatan bersemangat ini dan ceria seperti biasanya ini. Kalau boleh tahu sih, kira-kira ada apa ya masalahnya Pak Koki? Itu Pak, sebenarnya itu saya memang lagi ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Joko ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada Pak Koki. Jangan sungkan-sungkan. Pak Koki tidak mengganggu kok. Terima kasih Pak. Sebelumnya, jadi begini Pak, beberapa belakangan ini tuh saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya jadi tidak tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu Pak Koki untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Pak? Kira-kira yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita apa Pak? Saya sih berharap akan mendapat ketenangan Pak setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya Pak. Baik, baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain ingin Bapak tanyakan atau dapatkan? Saya gini Pak, berharap akan mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya Pak. Iya, iya, ya. Semoga kita nanti dapat mendapatkan pemecahan masalah ya Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan yang Bapak uh, lakukan silakan diceritakan Pak. Bapak ingat nggak beberapa waktu yang lalu itu kan ada pengawas Pak melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari Bapak pengawas. Oh, insya Allah saya ingat Pak. Tapi bagaimana Bapak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Koki mendapat teguran tersebut Pak? Kalau menurut saya sih Pak, itu sebenarnya permasalahannya tidak terlalu serius sih Pak. Oh, tidak serius ya Pak? Oh, tidak seriusnya seperti apa ya Pak? Jadi gini Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh, proses pembelajaran yang bagaimana Pak? Apakah Pak Oki dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Pak Oki sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya nih ya Pak ya, beliau itu keberatan pada waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Oki terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Ya sebenarnya ya Pak ya, beliau itu sudah menyampaikan kepada saya Pak bahwa selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber Pak. Biasanya bisa dari referensi, buku-buku di perpustakaan, dan sebagainya Pak. Bagi saya itu Pak, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau kurang berkenan Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak?
kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Pak. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang dilakukan Pak Oki di dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak? Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak, saya itu menggunakan berbagai sumber Pak, buku di perpustakaan, terus saya juga menanyakan buku-buku pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Nah, mengapa Pak Oki tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya Pak ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi murid untuk bisa termotivasi juga Pak. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulumnya Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Ya, idenya udah bagus. Nah, menurut Pak Oki, bagaimana hasil saat Pak Oki mengajar menggunakan sumber-sumber belajar seperti yang Pak Oki sebutkan di atas? Diketahui bahwasannya karakter dan profil Pancasila itu kan beragam Pak, dan pembelajarannya juga berbeda-beda. Itu gimana Pak? Iya ya Pak ya, benar juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir ke arah sana ya? Dan selama ini Pak, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Pak. Nah, itu Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu Pak, supaya menggunakan sumber belajar menggunakan buku teks juga Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Pak Koki? Ya, terima kasih Pak. Terus terang ya, saya sekarang sudah merasa nyaman Pak. Tapi masih ada sedikit ganjalan Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini Pak. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lainnya itu menjadi agak terbengkalai juga Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Koki merasa sedikit resah selama ini Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya Pak. Saya takut nantinya akan terjadi masalah di kemudian hari Pak. Iya, jadi jika saya boleh membuat menyimpulkan lah, membuat Pak Koki tidak nyaman itu pada saat supervisi ya Pak. Nah, karena Pak Koki itu tidak menggunakan buku teks ya sebagai sumber pelajaran, sehingga dan Pak Koki juga memberikan argumentasi Pak ya, sehingga membuat Bapak pengawas merasa tersinggung Pak ya, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah Pak Koki ini ya mungkin Pak Koki bisa menyiapkan diri aja Pak ya, suatu saat Pak Koki dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap dan sebagainya kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak ya.
Ya ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak Koki, apa rencana Pak Koki selanjutnya Pak? Ya Pak, jadi saya itu berminat untuk menemui beliau Pak, untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Ya, itu rencana yang sangat bagus Pak Koki. Lalu kira-kira apa masih ada hal yang lain yang Pak Koki akan lakukan? Saya berencana juga akan menemui Bapak pengawas Pak untuk minggu depan, dan saya akan meminta maaf Pak kepada beliau. Kemudian saya akan bertekad Pak, dalam proses pembelajaran ke depan saya akan mulai menggunakan buku teks Pak. Di samping itu juga saya akan meminta saran kepada Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik Pak. Terus kemudian Pak, bagaimana dengan proses pembelajaran Pak Koki selanjutnya Pak? Ya Pak, gini Pak. Setelah ini saya akan mulai menggunakan buku teks Pak sebagai salah satu sumber saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya Pak. Wah, subhanallah. Sungguh luar biasa Pak Koki. Langkah penyelesaian yang Pak Koki ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega Pak, karena sudah jujur. Awal itu saya takut salah-salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Apalagi sudah berusaha dengan atasan Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Alhamdulillah. Ya, saya juga merasa senang. Dan saya bersyukur Pak, oke akhirnya Pak Koki sudah merasa lega. Nah, ya ini terus dari yang sudah Pak Koki rencanakan tadi, komitmen apa yang Pak Koki lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Adakah batasan waktunya Pak? Ya, baik Pak. Mengenai hal itu, sepatnya saya akan eksekusi Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Di hari Jumat besok saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, dan insya Allah untuk hari Senin saya akan pergi menghadap Bapak pengawas Pak. Oh ya Pak Koki, terima kasih. Lalu lanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Koki butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Koki tersebut? Nah Pak, mengenai terkait masalah ini juga masih dalam pemikiran saya Pak, tetapi saya akan terus berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru Pak, dan sehingga barangkali kita bisa sama-sama saling untuk mengingatkan seperti itu Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus Pak Koki. Ya, semoga dapat segera terselesaikan ya Pak Koki. Dan Pak Koki juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin amin. Dan terima kasih banyak Pak atas waktu dan semua saran dari Bapak.
Semoga saran Bapak menjadi masukan saya di depan hari, dan sekarang saya itu merasa enak dan lega Pak. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Pak Koki. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Kebetulan saya juga sudah ada janji sama wali murid untuk latihan upacara pramuka besok Pak. Jadi saya mohon izin Pak. Ya Pak Koki, silakan. Selamat siang Pak Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Koki.